Halo Kang, dalam video kali ini saya akan mengajak Kang sekalian melihat-lihat HP ZBook Firefly 14 generasi ke-10 dari AMD. Karena ada Z-nya, berarti dia adalah kelas workstation, dan karena ada book-nya, berarti dia mobile workstation ya Kang. Dan kalau kita lihat laptop ini benar-benar mobile ya. Chargerannya saja ikut-ikutan mungil, ini chargeran USB-C 65 watt saja. Berat laptop ini hanya 1,4 kg dengan panjang 32,5 cm dan lebar 22 cm dengan ketebalan yang tidak sampai 2 cm. Jadi sebenarnya laptop ini juga layak menjadi laptop bisnis, atau bahkan sebenarnya memang ini adalah laptop bisnis yang sedang menyamar menjadi laptop workstation ya. Karena desainnya dia mengingatkan saya kepada HP EliteBook 845 G9 yang sebelumnya pernah saya review juga. Yang membedakan adalah dulu ini Z ya. Jadi generasi ke-9 Firefly ini di sini masih ada logo Z-nya. Sedangkan sekarang dia sudah berubah menjadi HP modern seperti EliteBook itu juga. Dan kalau kita bicara materialnya ini dari aluminium dan juga plastik ya. Dua-duanya dari aluminium dan plastik yang recycle atau daur ulang. Jadi ini juga sudah memperhatikan lingkungan. Dan seperti biasa, dia juga sudah ada sertifikasi militer MIL STD 810H. Iterasi terakhir yang sebelumnya 810G ya Kang. Jadi ada 28 parameter pengujian. Suhu, kelembaban, ketinggian, guncangan, getaran, debu, pasir, hujan, gerimis, segala macam yang memang dirasa-rasa skenarionya untuk dibawa uji militer ya. Jadi laptop ini rasanya memang sangat kokoh, sangat kuat dan nyaman ya. Kita merasa aman, tenang gitu ketika membawa ini. Saya pun sudah membawa laptop ini ya sehari-hari, berdesak-desakan di komuter lain, masih aman-aman saja sampai sekarang ya. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya sini, dia ada dua rubber feet ya Kang, dua rubber feet yang ini berguna banget ketika kita menaruh laptop ini di meja supaya dia tidak selip ya, supaya tidak dia bergerak gitu. Dan ini adalah tempat sirkulasi udara yang sangat besar, tempat masuknya udara, tempat keluarnya di mana untungnya tidak ada di kanan dan di kiri, tapi dia ada di belakang. Ini nggak kelihatan ya, tapi ini besar-besar dan ternyata dia benar-benar bisa menjaga suhunya dengan baik ya Kang. Kalau kita perhatikan secara detail, memang laptop ini laptop mahal ya Kang. Jadi secara desain, finishing, bahan, material dia halus, tidak ada sudut-sudut yang tajam. Ini semuanya rounded ya. Jadi bagus banget dan presisi ya. Benar-benar dia halus. Kita memegang laptop ini memang berasa, oh ya memang ini laptop kantoran yang minimalis, elegan. Ya mungkin sebagian orang itu menganggap ini laptop membosankan. Tapi jangan disangka laptop ini punya power yang luar biasa. Nah, di bagian belakang sini juga ada speaker ya Kang. Jadi speakernya menghadap ke bawah, stereo dari Bang & Olufsen, dan saya bisa katakan speakernya sungguh sangat bagus. Dia nyaring, luas, bening, dalam. Begitu juga kalau kita mencolokkan audio combo 3,5 di sini, mau pakai earphone, in-ear, headset, itu sangat bagus. Silakan Akang nilai sendiri suara speakernya. Sekarang kita ke bagian sisi kanan dan kiri yang menjadi kelebihan sekaligus kekurangan ya Kang. Kenapa begitu? Karena ada 4 USB yang bisa kita manfaatkan. 2 USB-C dan 2 USB-A. USB-C-nya ini istimewa karena USB 4 ya. USB 4 itu kecepatannya 40 gigabit per second. Jadi dia setara Thunderbolt. Secara teori berarti dia bisa kita gunakan untuk menyambungkan GPU eksternal. Karena memang laptop ini tidak memiliki GPU dedicated ya, GPU-nya bawaan. Jadi itulah maksudnya, itulah niatnya, mungkin seperti itu. Dan di sini ada LED kecil yang sangat membantu, LED indikator saat kita melakukan pengisian daya ya Kang. Jadi LED-nya akan berwarna oranye ketika kondisi baterai di bawah 90%. Dia akan berubah menjadi putih ketika 90% ke atas dan akan mati ketika sudah 100%. Sungguh sangat bagus. Yang saya harapkan semua laptop itu seperti itu ya. Jadi memudahkan kita ketika laptop kita cas dalam kondisi tertutup seperti ini, kita bisa membaca, oh ya memang seperti itu sudah penuh atau 90% cukup, kita tarik. Sisi kiri laptop atau tangan kanan kita itu ada pengunci nanolock dan ada slot yang tertutup ya Kang. Ada slot tertutup, ini slot SIM card. WW1 card itu opsional, bisa kita pasangkan 5G atau 4G, tapi harus dari awal. Kalau tidak begitu ya seperti ini tertutup. Seperti juga smart card reader yang di sini ya, ini tertutup juga.
Sampai sini ada yang sadar ya, ada yang tidak ada. Slot yang penting untuk kita-kita yang suka main kamera. Tidak ada SD card full dan juga micro SD card reader maksudnya. Jadi dua hal itu tidak ada di laptop yang katanya mobile workstation ini. Sungguh sangat disayangkan. Juga tidak ada RJ45 atau LAN. Oh, ada sih di versi 15,6 inchinya. Cuman karena itu hub seperti ini dari PX Digital Multimedia ini hadir ya Kang. Ini berani banget dia memberikan garansi 18 bulan lamanya. Ini USB Type-C converter 6-in-1 tipenya UCH 160. Barangnya seperti ini dan sudah saya coba, materialnya yang saya suka banget dan warnanya, dan dia kesat ya, dia dari logam. Akan lihat di sini, ini saya masukkan semua USB dan semua lubang-lubangnya ini micro SD dan SD card full semuanya masih bisa berfungsi, dan ada satu lagi HDMI. Jadi luar biasa ya, hub seperti ini. Harganya mumpung lagi promo, akan cek saja, dan ini sudah terjual di salah satu toko saja sudah terjual 7 ribuan unit ya Kang. Jadi artinya memang unit ini bukan sembarangan ya. Saya sudah mencoba untuk transfer data micro SD dan SD card ini sangat cepat, sangat membantu saya ketika saya mentransfer data dari kamera ke laptop yang tidak ada SD cardnya seperti HP ZBook itu ya Kang. Sebelum jauh-jauh kita berbicara lebih lanjut, saya perlu buka-bukaan ke Akang sekalian. Jadi laptop ini bukan milik saya ya Kang. Jadi AMD Indonesia itu mengirimkan kepada saya, meminjamkan kepada saya, lamanya sekitar 10 hari lebih, dan sudah saya gunakan. Seperti biasa, laptop yang saya review adalah laptop daily driver saya. Jadi selama itu sudah saya gunakan dan bisa dibilang ulasan ini murni milik saya. Sebelum video ini tayang, tidak ada keharusan saya untuk mengirimkan tayangan ini sebelumnya ke AMD itu ya. Jadi benar-benar murni ulasan ini milik saya. Nah, kita balik lagi, sekarang kita lihat di displaynya dulu ya Kang. Jadi displaynya pertama Akang lihat seperti ini, dengan sangat mudah saya buka tutup dengan satu tangan. Ini kelebihan lain dari laptop ini ya. Jadi laptop ini laptop 14 inci dengan rasio perbandingan layar 16:10. Jadi dia sudah tinggi ya, tinggi 16:10, teknologinya IPS sehingga layarnya itu enak kita pandang dari sudut manapun. Kecerahannya 400 nits, jadi bisa kita ajak juga main-main keluar, misalnya kita pagi-pagi gitu ya sambil ingin berjemur, kita masih bisa melakukan itu. Kerapatan layarnya 1920 x 1200, artinya dia WUXGA ya Kang. Itu sudah sangat bagus sih untuk 14 inci. Karena powernya jadi tidak berlebihan, tapi tetap rapat, tajam seperti itu. Dan karena dia tipenya yang matte, tidak glossy, itu menambah lagi daya lihat ya di outdoor atau di indoor juga jadi menjadi lebih nyaman. Bagaimana dengan warnanya? Warnanya itu 100% sRGB. Hore! Jadi kita bisa melakukan editing video ataupun editing foto dengan pede ya, dengan yakin kita bisa menggunakan. Karena memang laptop ini juga didesain tidak hanya untuk kerja office saja ya Kang. Nah, kalau kita perhatikan memang tepian layarnya ini bukan tepian yang paling tipis yang ada pada laptop ya, tapi karena dia finishingnya matte juga ya Kang, jadi ini terlihat memang mahal dan benar-benar premium ya terlihatnya ya. Dan kalau kita lihat di bagian sini, ini adalah seperti pulau, ada webcam dan ada penutup. Jadi penutup webcam tinggal kita geser-geser seperti ini, dia bisa tertutup dan terbuka. Saya lihat di sini ada IR kamera, tapi ini tidak berfungsi, bukan karena memang rusak, tapi memang itu varian saja ya, opsi ketika membeli pertama kali, mau pakai IR kamera atau tidak, ini tidak ada. Dan berbicara tentang webcamnya ini 5 megapiksel ya Kang. Jadi 5 megapiksel itu kan besar ya untuk ukuran laptop. Biasanya kan laptop itu 0, gitu ya, HD saja. Tapi ini Full HD dengan berbagai macam fitur yang ditanamkan oleh HP. Jadi Akang lihat sendiri hasilnya seperti apa ketika saya mencoba di luar ruangan ya. Jadi ini kamera dari HP ZBook Firefox 14 itu ya. Ya ada AI-nya juga dan ada noise reduction. Nah, kemudian kita berbicara tentang keyboardnya. Keyboardnya HP menyebutnya adalah premium keyboard. Premium keyboard. Kenapa disebut premium? Karena memang rasanya rasa premium sih Kang. Dan desainnya, layoutnya ini memang sudah sangat baik. Biasanya dulu-dulu itu kan ada satu garis di sini yang nggak jadi aneh gitu ya. Tapi ini tidak. Ini keyboardnya benar-benar memang bagus gitu. Jadi key travelnya dalam, taktil juga, empuk, nyaman, tapi nggak lembek gitu. Akang bisa dengarkan sendiri. Dan ini sangat kokoh, sangat kuat ya. LED kantor
indikator juga masih sangat lengkap, ada caps lock, terus mute speaker, mute mikrofon juga ada. Begitu juga dengan LED di power sini. Dan tombol power memang dia menyatu dengan keyboard, tapi saya sama sekali tidak merasa terganggu. Kenapa? Karena pertama, tombol power ini kalau tidak sengaja kita tekan-tekan, ini tidak akan terjadi apa-apa. Dan karena posisinya yang bukan di posisi delete tapi di insert, jadi saya tidak jadi salah juga mengetik ya. Delete tetap di paling ujung dan tombol power geser ke sebelahnya, insert geser di sebelah sini. Dan kita bisa mengatur, ada tombol lagi di sini, tombol customisasi ya. Jadi bisa kita custom. Kalau ini sudah saya setting untuk menyalakan kalkulator buat ngitung-ngitung gitu kan. Kalau kita lihat ke bagian bawahnya lagi, ini ada touchpad atau trackpad yang sangat besar ya. Jadi luar biasa. Touchpadnya ini terbuat dari kaca. Materialnya dia halus banget, dia lembut banget ya. Akan dengarkan sendiri klik-kliknya tuh. Klik-kliknya juga terasa padat ya, berisi, mahal gitu. Dan ini sangat presisi, halus, lembut. Benar-benar bagus. Dan secara keseluruhan body-body di sini walaupun ini dari aluminium atau plastik campuran dari itu, dia halus ya. Jadi finishingnya benar-benar halus. Kalau kita bicara engsel lagi, saya sama sekali tidak merasakan ragu-ragu ketika saya membuka tutup seperti ini, karena memang saya tidak mendengarkan ada crack-crack atau apa ya. Jadi memang material ini atau finishing dari ini memang bagus banget. Sekarang kita lihat di bagian sini nggak ada sama sekali logo CPU ya. Biasanya ada CPU AMD atau juga ada GPU gitu ya, tapi sama sekali nggak ada. Yang ada hanyalah logo Wolf, logo serigala. Jadi HP menanamkan HP Wolf Security. Jadi Akang ketika membeli ini dibundling dengan 3 tahun antivirus. Itu luar biasa sih. Jadi antivirusnya bukan antivirus basic ya, dasar dari Microsoft, tapi memang dari HP. Jadi dia aman, anti phishing, anti malware, anti ancaman apapun dari luar. Memang agak mengganggu awalnya ketika kita menggunakan, ketika browsing, kita ingin install apa-apa, itu selalu ada peringatan. Tapi justru itulah yang membuat kita lebih hati-hati kan, Kang. Nah, di bagian sebelahnya lagi, ini ada fingerprint, dan ini benar-benar fingerprintnya cepat ya. Jadi Akang lihat tuh. Jadi untuk membuka laptop ini kita hanya memerlukan obeng Philips biasa ya Kang. Ada 5 baut yang harus kita kendurkan, tidak sampai membukanya seperti biasa. Ini bagian gampangnya. Jadi kita perlu mengendurkan saja 5 baut seperti ini. Nah setelah itu biasanya kan kita buka gini ya gampang. Tapi ini terlalu rapat, jadi kita membutuhkan alat pry tool seperti ini. Jadi kita congkel-congkel bagian sininya pelan-pelan gitu ya. Jadi saya akan bahas dari baterainya dulu ya Kang. Jadi baterainya ini tipe tanam, dia 51 Wh, sangat bagus daya tahannya. Daya tahannya itu kalau nonton itu bisa 11 jam, nonton offline maksud saya. Tapi kalau untuk kita pakai kerja yang ada online-onlinenya, office, browsing segala macam, tergantung kerjaannya sih. Kalau kerjaan office biasa itu 8 jam. Jadi dari jam 8 istirahat jam 12 sampai jam 1, kemudian lanjut lagi kerja sampai jam 5. Itu masih bisa ada baterainya. Dan sedangkan untuk waktu ngecasnya juga ketika baterai ini habis gitu 10% sampai 20% ke bawah lah kita casnya juga cepat ya, fast charging. 30 menit itu bertambah 40%an, 1 jam itu bertambah 70%an. Jadi ketika kondisi laptop dalam 20% gitu ya kan, biasanya sudah kita cas karena ada peringatan untuk menghemat baterai, kita cas saja dan dalam waktu 1 jam itu sudah terisi hingga 90%. Yang bagusnya lagi HP menyediakan HP Power Manager ya Kang. Jadi HP Power Manager itu kita bisa melihat kondisi baterai seperti apa, wear levelnya, dan juga kita bisa mengatur seperti di software laptop kompetitor ini ya. Jadi kita bisa mengatur ketika kita colok tapi tidak mengisi daya, itu bisa. Yang sayangnya untuk membuka baterai ini yang agak rumit ya, bukan rumit juga sih, kita hanya mencokel ini tidak mencabut seperti laptop terakhir yang saya coba ya. Lalu kemudian kita membuka baut-baut sini untuk mengganti baterainya. Ada CPU istimewa di balik laptop tipis ini, AMD Ryzen 7 Pro 7840HS, prosesor dengan teknologi Zen 4 nanometer juga ukuran transistornya. Intinya ada 8 dengan 16
thread ya, dengan kecepatan dasar 3,8 GHz dan dapat diturbo hingga 5,1 GHz. Sangat cepat, sangat mampu untuk menghandle kerja-kerja ringan hingga berat. Sedangkan GPU-nya sekedar bawaan, AMD Radeon 780M. Tapi jangan kecewa dulu ya Kang, karena GPU ini disebut juga sebagai GPU internal tercepat tahun kemarin. Dan sampai sekarang AMD masih menggunakannya untuk jajaran produk Ryzen seri 8000. AMD Radeon 780M ini juga memiliki 12 inti unit yang kecepatannya dari 800 hingga 2700 MHz. Sudah RDNA 3 dan sudah memiliki inti akselerasi ray tracing, sehingga kita juga dapat mengharapkan GPU ini untuk menjalankan game-game 1080p dengan nyaman. Sekarang kita ke bagian heatsinknya ini. Jadi heatsinknya ini heat pipe-nya ganda ya Kang. Kipasnya juga nggak kecil-kecil amat dan dia besar, bagus. Dan selama selama penggunaan saya, suhunya ini terjaga di 80 derajat ya. Jadi 80 derajat Celcius maksud saya. Jadi ketika kerja-kerja berat di 80 derajat itu dia terjaga. Pernah nggak mencapai 100 derajat? Nggak pernah sama sekali. Jadi 99%. Karena itu dia stress test Fire Strike dan Time Spy itu lolos ya. Itu yang saya sangat suka. Jadi dia sangat stabil, bisa stabil gitu ya. Jadi sistemnya bisa stabil dengan heatsink model seperti ini ya Kang. Tingkat kebisingannya pun nggak bising-bising amat. Jadi laptop ini secara defaultnya dia memang anteng, tenang gitu ya. Ketika butuh kerja keras baru terdengar suara kipasnya, tapi tidak sampai mengganggu rekan kerja kita di sebelah sih, nggak sampai mengganggu ya Kang. Nah, sekarang kemudian kita ke bagian SSD. Jadi SSD utamanya adalah ini SSD utama M.2 NVMe Gen 4, PCIe Gen 4. Ini dari Samsung, kecepatannya untuk write-nya sekitar 2600-an dan read-nya itu, bacanya itu 3600-an. Itu sudah sangat cepat ya Kang. Di sebelahnya ini ada Wi-Fi 6E dari MediaTek. Kalau punya internet yang cepat, ini sudah bisa mengikuti. Intinya seperti itu. Nah, ini tempat WW1 card ya Kang. Tapi kita juga bisa memasukkan SSD lagi. SSD 2242 ya. Tapi ini kan NVMe, slotnya ada di sini. Harusnya terbalik. Tapi kalau masang terbalik ini kan nggak bisa. Jadi yang bisa adalah SSD yang ada slot 2 seperti ini. Tapi dia NVMe. Jadi bisa masuk 2242 dan ini ada baut. Dan Akang perlu menyiapkan baut lagi ya. Kalau memang dia WW1 card, ya seharusnya adalah dia WW1 card pasangannya gitu ya. Tapi karena kita bisa coba dengan dual SSD, bisa, tapi seperti itu keadaan SSD. Nah, di balik sini ini adalah dua slot RAM DDR5 5600. Hanya ada satu slot yang terpasang 16 GB. Kalau kita tambah lagi berarti jadi 16 tambah 16 32, maksimalnya 64 GB per second. Bisa 128 apa enggak? Ya nggak tahu. 64 juga belum saya coba ya Kang. Tapi intinya kita masih bisa mengupgrade-nya. Dan ini luar biasa untuk laptop-laptop sekarang yang kebanyakan sudah disolder, kita masih bisa mengupgrade-nya. Dan sebelum Akang melakukan apapun, membuka ini pun saran saya cabut dulu colokan baterainya ya. Kenapa? Karena dia metal ya Kang, besi, dan kalau kena ini bisa ada percikan-percikan. Jadi kalau Akang membeli laptop ini, Akang akan mendapatkan Windows Pro original ya, Windows 11 original Pro, bukan Home ya. Dan laptop ini selain sertifikasi military grade, dia juga sudah ada sertifikasi ISV. Apakah itu? Jadi sertifikasi yang dilakukan oleh vendor-vendor third party untuk aplikasi-aplikasi teknik ya. Kebanyakan rekayasa, animasi, 3D, teknik itu seperti AutoCAD dan lain sebagainya. Jadi dia dipastikan akan berjalan dengan sangat normal di laptop ini. Juga memaksimalkan apa yang ada di laptop ini. Jadi itu sudah standar, tersertifikasi. Begitu ya Kang. Dan kemudian garansi Akang ketika membeli laptop ini ada pilihan 3 tahun dan 1 tahun. Bagaimana dengan benchmark dan performa? Nah, selama penggunaan saya tidak merasa ada kendala di performa ya. Laptop ini benar-benar cepat, dingin, tenang, adem gitu. Jadi sama sekali tidak mengalami kendala di situ. Mau multitasking, mau rendering, mau office mah lewat lah ya. Mau Excel banyak-banyak tab juga sama, itu lewat juga. Mau kita pakai untuk gaming juga masih bisa. Dan untuk 3D animation, nah ini yang tipis-tipis aja gitu. Kalau sekedar animasi 2 dimensi,
atau AutoCAD gitu ya, 2 dimensi itu sih lewat ya Kang. Jadi kalau dari benchmarking seperti biasa, Geekbench itu skornya bagus, PCMark juga bagus, 3D Mark juga bagus, bahkan skor beberapa benchmark itu mengungguli ya laptop dengan CPU yang sama, tapi dalam berupa gaming ya, laptop gaming itu kalah di PCMark dan PCMark kalah. Sedangkan di 3D Mark memang dia karena GPU-nya integrated di laptop gaming itu tentu agak kalah ya. Nah, karena ini laptop yang ditujukan untuk kerja-kerja teknik, arsitek, dan sebagai macamnya, saya juga mencoba untuk AutoCAD dan 3ds Max ya. Saya sudah melakukan benchmarking 3ds Max yang benar-benar sangat komprehensif benchmarkingnya, jadi hasilnya bisa Akang lihat sendiri. Untuk melakukan 3D itu sih memang sarannya Akang naik ke tipe ZBook Power ya, 15,6 inci dengan RTX 1000 ya. Nah, untuk gaming sendiri bagaimana? Untuk gaming ya, karena ini laptop office, kerja, kantoran, tapi mobile workstation seharusnya bisa gaming juga kan. Sayang juga ya punya laptop mahal tapi nggak bisa gaming. Bukan begitu? Ya, benar juga. Dan Akang bisa mengharapkan gaming 1080p ya. 1080p itu masih kita bisa harapkan untuk main di settingan high. Seperti Valorant. Valorant itu masih dapat settingan native high. Native high dengan frame rate itu di atas 100-an. Itu masih nyaman banget kita gunakan. Dengan baterai pun sama, dia di 60 frame per second. Dan itu masih bisa kita gunakan ya. Dengan Genshin Impact, game yang RPG butuh visualisasi yang sangat baik, dia juga bisa native high. Dapatnya 30 frame per secondan. Kalau kita colokkan dengan baterai, tidak dengan daya, maksudnya ya itu di medium saja. Saran saya di medium karena dia dapat 30 frame per second. Atau kalau ingin naik frame rate-nya, kita turun ke medium ya. Kita turun ke medium itu juga sudah sangat enak. Karena kalau Genshin Impact di 30 frame per second itu kan masih sangat enak ya, masih bisa smooth kita mainkan. Tentu yang terbaiknya adalah di atas 60 frame per second. Jadi beli atau jangan? Ketika saya cek harga laptop ini sekarang 24 juta ya, sudah turun dari sebelumnya sekitar 26 jutaan. Tentu kalau menggunakan uang sendiri kita akan mikir-mikir beli laptop bisa dapat motor satu gitu kan. Ya karena memang laptop ini bukan laptop personal, targetnya adalah perusahaan yang biasanya beli dalam jumlah lebih banyak daripada biasanya, tidak hanya satu satuan gitu, dan tentu ada deal-deal khusus yang saya pahami gitu. Dan ketika memang karyawan membutuhkan laptop yang lebih tinggi daripada laptop office biasa gitu, memang dia harus mengerjakan hal-hal administrasi, tapi juga ada hal-hal menyerempet teknik gitu. Ya rasanya laptop ini masih sangat layak digunakan karena memang dari desainnya memang dia laptop kantoran tapi bisa digunakan untuk kerja-kerja teknik ya, seperti itu. Tapi kalau memang membutuhkan laptop yang lebih tinggi lagi, powerful, ya naik seperti tadi saya bilang ke HP ZBook Power ya, yang 15,6 inci. Dia tentu lebih berat, lebih besar, lebih mahal juga. Jadi secara budgeting ya dipilah-pilih sendiri ya Kang. Dia juga ada saudara kembarnya dari si biru yang lebih mahal dengan GPU eksternal juga, sekitar 4 jutaan lebih mahal sih. Jadi saya belum mencoba itu, performa rasa-rasanya bedanya jauh atau enggak ya, saya nggak tahu ya Kang. Jadi begitulah pengalaman saya dan ajakan saya untuk melihat-lihat HP ZBook Firefly 14 generasi ke-10 dari AMD ini. Semoga menambah pengetahuan kita semua, dan kalau akan memang dalam budgeting workstation, saya sudah menyediakan videonya yang lain ya, yang bekas-bekas itu silakan Akang saksikan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sekarang, sampai jumpa lagi, salam Diki Septerian.